Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan untuk dapat hadir dalam forum diskusi anorganik 2 ini. Dalam diskusi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang golongan 12, di mana dalam diskusi kali ini kami akan menerangkan tentang 3 poin, yaitu kecenderungan golongan 12, sifat-sifat golongan 12, dan soal-soal yang membahas tentang golongan 12. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kami akan membahas terlebih dahulu tentang kecenderungan golongan 12 dan sifat-sifat golongan 12 yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan membahas tentang kecenderungan golongan 12. Golongan 12 terdiri dari zinc, kadmium, dan merkuri atau raksa. Logam-logam ini mempunyai konfigurasi elektron terluar yang sama dengan logam-logam golongan alkali tanah, yaitu dengan elektron valensi Ns2. Perbedaannya yaitu untuk periode yang sama, yaitu bahwa logam-logam golongan 12 mengandung elektron penuh N-1 D⁻10, tetapi kosong N-1 D⁻0 untuk golongan 2. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurjana akan menjelaskan beberapa sifat golongan 12. Yang pertama yaitu jari-jari elektron dari atas ke bawah semakin besar sebab jumlah kulit elektron semakin banyak. Kemudian sifat yang kedua, energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral atau suatu ion dalam keadaan gas dari atas ke bawah semakin kecil sebab jari-jari atom semakin besar sehingga daya tarik antara inti dengan elektron terluar semakin lemah. Kemudian sifat yang ketiga adalah titik leleh dan titik didih dari atas ke bawah semakin kecil sebab energi kohesi atau energi tarik-menarik atom yang satu dengan yang lainnya semakin kecil sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi sedikit pemaparan tentang golongan 12. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan tentang soal-soal yang membahas golongan 12. Kepada rekan-rekan saya yang telah mendapatkan bagian tentang membahas soal-soalnya masing-masing, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Soal 8.2. Jelaskan secara ringkas mengapa logam zinc, kadmium, dan raksa tidak termasuk golongan logam transisi. Demikian juga tidak termasuk golongan logam-logam alkali tanah atau Ns2. Jawabannya yaitu unsur logam zinc, kadmium, dan raksa biasanya dipisahkan dari golongan logam transisi karena memiliki konfigurasi elektron pada subkulit D yang sudah terisi penuh oleh elektron, sehingga tidak ada subkulit yang tidak terisi penuh oleh elektron. Pada tingkat oksidasi, unsur logam ini akan memiliki muatan +2 dengan ion konfigurasi D10. Unsur logam zinc, kadmium, dan raksa juga tidak termasuk golongan logam transisi karena sifat kimianya yang berbeda. Sebagai contoh, titik leleh zinc dan kadmium yaitu 419 derajat Celcius dan 321 derajat Celcius, jauh lebih rendah daripada titik leleh logam transisi yang mendekati 1000 derajat Celcius. Soal selanjutnya yaitu soal 8.4. Raksa 2 iodida tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan kalium iodida. Jelaskan. Jawabannya, raksa 2 iodida adalah senyawa kimia dengan rumus molekul Hgi2. Karena ion iodida adalah suatu agen pereduksi yang tidak terlalu kuat, I dengan mudah teroksidasi membentuk I2 oleh suatu agen pengoksidasi yang kuat, seperti klorin. Raksa 2 iodida atau Hgi2 tidak larut dalam air, tetapi larut dalam kalium iodida karena ion iodida mengendapkan ion raksa
di mana endapan ini larut dalam iodidat berlebih oleh karena pembentukan ion kompleks tetraiodomerkurat atau HgI4. Tidak seperti I2, garam I3 sangat larut dalam air. Soal 8.5, jelaskan susunan baterai nikat, bagaimana cara pengisian kembali. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu singkatan nikat. Nah, singkatan nikat ini adalah merek dagang yang terdaftar dari SAFT Corporation. Meskipun nama merek ini biasanya digunakan untuk menggambarkan semua baterai NiCd. NiCd ini merupakan singkatan dari nikel kadmium. Nah, baterai ini terdiri atas kadmium sebagai anoda, nikel 3 oksida hidroksida sebagai katoda, dan elektrolit ion hidroksida. Pada proses pemakaian atau pengosongan terjadi reaksi seperti yang kami tampilkan. Nah, anoda Cd ditambah 2 OH- menghasilkan CdOH 2 kali ditambah dengan 2 elektron. Adapun katodanya 2 NiOH ditambah 2 H2O menghasilkan 2 NiOH 2 kali ditambah 2 OH-. Nah, perlu kita ketahui bahwa baterai nikat ini dapat diuji ulang menggunakan nikel oksida hidroksida dan kadmium logam sebagai elektroda. Pada proses pengisian kembali terjadi reaksi sebaliknya. Selanjutnya soal 8.7 yang berbunyi tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan sifat amfoterik logam zinc. Sifat amfoter adalah zat yang dapat bertindak sebagai asam atau basa, tergantung pada medianya. Adapun persamaan reaksi yang menunjukkan sifat amfoterik logam zinc, yaitu yang pertama zN tambah 2H3O plus tambah 2H2O, bereaksi menghasilkan Zn dalam kurung H2O 2 plus tambah H2. Persamaan reaksi yang kedua yaitu Zn tambah 2 OH- tambah 2 H2O, bereaksi menghasilkan Zn dalam kurung OH2- tambah H2. Molekul amfiprotik adalah jenis spesies amfoter yang baik menyumbangkan atau menerima proton H+, tergantung pada kondisinya. Tidak semua molekul amfoter adalah amfiprotik. Misalnya, ZNO bertindak sebagai asam Lewis yang dapat menerima pasangan elektron dari OH, tetapi tidak dapat menyumbangkan proton. Bismillah. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal 8.9, di mana soalnya yaitu jelaskan mengapa reaksi antara ion raksa 1 atau Hg2+ dengan ion sulfida atau S2- membentuk endapan raksa 2 sulfida. Nah, jawabannya yaitu sifat kesetimbangan disproporsionasi sebagai berikut, yaitu Hg2+ setimbang menjadi Hg plus Hg2+. Nilai tetapan kesetimbangan sistem kesetimbangan tersebut yaitu 6 kali 10 pangkat minus 3 pada 25 derajat Celcius. Rendahnya nilai tetapan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi normal, kecenderungan ion raksa 1 untuk terdisproporsionasi hanya kecil saja. Tapi, anion sulfida atau S2- dengan raksa 2 membentuk senyawa Hgs yang sangat sukar larut, sehingga pembentukan endapan Hgs dengan Ksp 4 kali 10 pangkat minus 53 mendorong keseimbangan tersebut ke arah kanan. Nah, akibatnya reaksi total raksa 1 dengan ion sulfida tidak akan menghasilkan raksa 1 sulfida, melainkan menghasilkan raksa 2 sulfida. Nah, reaksinya yaitu Hg2+ ditambah S2- menjadi Hg ditambah Hgs. Itulah tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami tentang golongan 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga teman-teman semua dapat paham
dari presentasi kami. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.